Pak Denny boleh minta tolong perkenalkan namanya, siapa tahu mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng ini pengen kenal sama Pak Denny. Monggo Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah berpartisipasi untuk mengikuti webinar kita hari ini. Perkenalkan, saya Denny Skartaji selaku speaker 2 untuk kegiatan webinar kita hari ini. Yang jelas mudah-mudahan masih tetap semangat ya, puasanya tinggal sebentar lagi, dan ini juga sudah memasuki jam 3 sore dan akan memasuki buka puasa. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga, dan di sini juga untuk sesi belajar. Jadi nanti kami harapkan teman-teman juga bisa aktif ya. Jadi nggak perlu malu-malu, dan ini juga sebagian pasti udah ada yang kenal satu sama lain. Jadi anggap di sini ya sharing session, sekalian ngabuburit, tapi ngabuburitnya itu kita mendapatkan ilmu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih. Tapi bukan mau gibah kan Pak Denny ya? Bukan, Bukan mau gibah ya? Bukan bukan mau gibah ya? gibah. Oke. Bukan mau gibah atasan kita ya? Bukan ya? Bukan, Pak. Bukan bikin grup Bukan. di Oke. belakang juga, Pak. Oke, Pak Denny. Oke. Terima kasih Pak Denny. Oke, berikutnya speaker 3 yang paling cuantik sendiri nih. Pasti udah pada kenal ini. Ayo Bu Anggun, monggo Bu Anggun. Barangkali ada yang belum kenal Bu Anggun. Ya, terima kasih Mas Rio. Selamat sore teman-teman. Pasti udah pada kenal saya semua ya. Saya Anggun, domisili saya walaupun kerja saya di Madiun, tapi hari ini saya mudik juga kayak teman-teman nih. Domisili saya ada di Blitar. Saya di sini sebagai narasumber 3 yang nanti juga akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya harapkan pertanyaannya itu bisa membawa dampak positif ke kita, dan di session ini moga-moga teman-teman juga antusias ya, karena ini berkaitan banget sama di lingkungan kerja kita. Itu aja sih Mas Rio. Yuk kita lanjut Oke. yuk. Siap Bu Anggun. Ini bukan acara gibah ya teman-teman ya, bukan acara gibah sore-sore ya, tapi kita ngabuburit, tapi ngabuburit yang bermanfaat nih, ceritanya seperti itu. Oke ya, kalau gitu kita mulai aja ya. Apa sih yang dimaksud toxic leader gitu kan? Nah ini materi pertama akan dibawakan sama narasumber kita yang paling kece, badai cantik, ulala ya kan, dari Tangerang ya. Oke, monggo Mbak Eva Novita, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Rio. Iya, halo teman-teman. Ya, Halo. tadi kita nama kata saya yang tadi saya udah perkenalkan diri ya, teman-teman. Tadi sesuai speaker saya, bahwa teman-teman di sini harus, sebenarnya materi yang saya mau bahas ini sangat relate teman-teman sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekarang teman-teman jangan berpikir bahwa Ibu Anggun dan Bapak Rio atau Bapak Dedi ini sebagai pimpinan, kita semua sekarang setara di webinar ini. Jadi apa yang teman-teman keluhkan gitu terhadap toxic leader yang kita mau bahas ini, teman-teman sampaikan aja, nggak apa-apa. Teman-teman bisa nulis di kolom chat atau nanti raise aja biar operator kita nanti langsung menampungnya gitu kan. Jadi kita di sini santai aja teman-teman, kita discuss aja gitu. Apa yang teman-teman tentang keluhkan sih gitu mengenai webinar kita kali ini. Kan saya yakin pasti relate sekali, karena saya pernah membaca artikel bahwa kalau kita masih insight positif, maka hidup kita 1%-nya itu akan lebih baik lagi ke depannya gitu. Setiap harinya kalau 1% lebih baik kan 100 hari udah 100% lebih baik ya teman-teman. Nah, makanya hari ini saya mau ngasih, dan teman-teman saya mau ngasih insight positif yang mudah-mudahan lebih dari 1% itu gitu. Boleh di next untuk materi pertama. Halo Pak Dedi. Sebentar, Pak Rio. Oke. Harus semangat ya puasanya nih teman-teman, apalagi narasumbernya.
narasumbernya juga harus lebih semangat ini. Betul. Karena Ini kita di sini soalnya mau sumbernya beberapa kan ya ada yang masih kerja ya. Yang libur kayaknya cuma aku sama Mas Rio. Iya, Iya sama nih, sebagian memang. peserta banyak yang libur ini. Ya nggak apa-apa meskipun kita masuk atau libur nggak menghalangi semangat ya teman-teman, masih tetap semangat, harus semangat karena yang tadi saya bilang di sini kita mau sharing session gitu kan, mumpung sharing sessionnya sama atasannya langsung kan, kapan lagi gitu kita kita ngeluarin unek-unek langsung nih kan, cuman di sini kita nggak ada gap ya, jangan ada gap ya, kita sepakat untuk memang kita di sini sharing session gitu, discussion gitu Betul. kan. Jadi kita sepakat meletakkan jabatan kita masing-masing ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman ditanyakan aja yang kurang puas atau seperti apa gitu ya. Yang terbuka aja santai. Kalau ada yang punya Betul. unek-unek nih ya, boleh. Saya di sini sebagai perantara. Ya, oke. Di sini ada toxic leadership. Topik pertama kita. Jadi kita mau kupas tuntas nih kan. Di sini toxic leadership itu apa sih? Nah, di sini sebuah sikap atau perilaku pemimpin yang menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap pengikut organisasi dan lingkungan kerja. Maksudnya apa sih di sini? Nah, di sini kan toxic kan artinya racun ya, dimana kita aja sebagai manusia nih kalau dikasih racun kan pasti rusak kan, jaringan tubuhnya kan rusak, gimana ada seorang pemimpin yang beracun gitu, yang bertoksik gitu kan. Di konteks toxic leadership ini idealnya kan kita semua pas mau bekerja dengan pemimpin yang baik, tidak toksik gitu, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mentoring juga dengan baik, apalagi kalau neratir kan leadernya, wah lebih enak lagi itu. Karena kan kenapa demikian? Ada beberapa leader yang toksik karena kan tidak semua bos itu dipilih untuk menjadi bos, benar teman-teman ya, karena kemampuan manajerialnya atau kepemimpinan, banyak faktor yang membuat bos itu sendiri menjadikan bos karena di luar dari dua faktor yang tadi saya jelaskan gitu kan. Cuma nanti mungkin ada beberapanya saya inilah gitu. Dan di sini si toxic leadership ini sendiri tuh menurut saya kalau misalkan kita mempunyai suatu ketoksikan terhadap orang, semisal saya menjadi seorang pemimpin yang toksik gitu, saya akan sebenarnya di sini sukses dalam jangka yang pendek untuk saya sebagai leader yang toksik. Karena kenapa? Karena ego, berdasarkan dengan ego saya jadi seorang leader yang toksik, yang maunya sendiri, yang mau karena saya memiliki suatu kekuasaan di sini. Saya kan leader di sini, berarti semua kekuasaan ada di saya, seperti itu kan. Berarti kan untuk jangka waktu yang pendek sebenarnya si toxic leader ini sukses untuk mendapatkan egonya dia gitu, apa yang dia mau. Tapi untuk jangka panjang, untuk long term ini tidak sukses. Kenapa teman-teman? Karena dari lingkungan aja toxic leader ini sudah tidak disukai ya kan. Dia runtuh nanti dengan sendirinya karena tidak nyaman, lingkungan ini tidak nyaman dengan berada dengan dia karena dia maunya dia mau sendiri tuh, dia tidak membutuhkan orang lain, apalagi dia mau mendengarkan kita gitu kan. Mungkin teman-teman akan relate nanti. Saya di sini akan menyebutkan karakteristik dari si toxic leadership ini. Pasti nggak hanya, jadi sebentar lagi saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Mungkin nanti teman-teman akan berpikir, wah gila, ini mah dari poin 1 sampai 6 mungkin bos gua banget nih gitu. Berarti harus dihati-hati nanti, ya berarti ya Mbak ya. Betul, berarti nanti hati-hati. nanti teman-teman itulah boleh lah kita langsung sharing. Misal saya menyampaikan suatu materi, teman-teman bilang, ih gila Kak, ini bener-bener bos gua banget gitu. Boleh itu langsung diklik di kolom, langsung omong lah di situ. Kita sharing gitu. Jadi biar di sini kita di insight-nya sebagai kita karyawan, sebagai pemimpin juga gitu kan, kita kan di sini di discussion kali ini kan gimana caranya kita nanti mungkin adalah introspeksi gitu kan sebagai seorang karyawan dan seorang leader. Oke, lanjut boleh ke slide selanjutnya, Mas.
Jadi tadi toxic leader udah ya, apa itu toxic leader itu sendiri. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Pertama, autokratis. Autokratis itu apa sih, Kak? Autokratis itu pemimpin itu cenderung memilih menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi dia, karena tadi saya bilang toxic leadership itu berpikir bahwa wah, gue punya kewenangan yang tinggi, gue punya kekuasaan, pokoknya gue leadernya di sini. Makanya dia cenderung untuk menggunakan kekuasaannya itu menyalahgunakan lah istilahnya gitu. Jadi banyak kan ya di autokratis ini mungkin ada beberapa ya. Saya mungkin beberapa leader pasti pernah ngomong gini. Kita nggak punya waktu nih untuk ngebahas ini semua nih, gitu kan. Udah, saya nggak mau tahu. Pokoknya intinya kelar. Saya nggak mau tahu. Kamu harus pikir balik segimana. Yang penting kelar. Nah itu kan mereka kan tidak toleran ya jatuhnya. Karena sebenarnya leader yang baik itu leader yang bisa memposisikannya dirinya sendiri sebagai karyawan ya, sebagai kita gitu, sebagai karyawan ini. Jadi dia itu lebih cenderung kalau autokratis ini berkomunikasinya dari up to bottom, dari atas ke bawah. Dia mengkomunikasikannya dengan cara menyuruh. Menyuruh itu langsung kayak ya tadi saya bilang langsung saya nggak mau tahu, pokoknya kita nggak ada bahasan ini, kerjaan kelar hari ini gitu. Tanpa dia tahu sebenarnya gimana sih gitu kan. Kita sebagai karyawan kan juga butuh dibimbing, butuh dibina, butuh dirangkul gitu kan. Tidak semena-menanya seperti itu. Jadi kan kita kurang nyaman gitu dengan kayak gitu. Jadi mereka tuh cenderung ke autokratis ini, ya tadi saya bilang, komunikasinya dari up to bottom. Jadi dia tidak bisa memposisikannya sebagai karyawan. Nah, itulah toxic leadership. Jadi kan mungkin teman-teman tuh di sini, ya kalau masalah targeting gitu ya memang sih ya kita tuh harus menyenangkan atasan kita gitu. Cuman alangkah lebih baiknya atasan kita juga bisa merangkul kita dengan ya itulah mungkin kita bisa diberi support, diberi semangat, diberi motivasi seperti itu kan. Dari autokratis ini nih teman-teman, biasanya dari yang dia mau menyalahgunakan kekuasaannya timbullah narsistik. Teman-teman, narsis kan artinya narsis itu kan fokus terhadap dirinya sendiri ya. Jadi dia ngerasa gue paling keren, karena gue pimpinan di sini ya, gue paling bertanggung jawab di sini kan, bangga gitu. Kita kan narsis, bangga. Nah sebagai pemimpin yang toksik pasti selalu bangga nih, dia bangga kalau gue pemimpin di sini, pasti gue lebih baik dari kalian. Oh, belum tentu. Pada realitanya kan belum tentu. Belum tentu dia yang mempunyai kekuasaan lebih baik dari kita. Contohnya ini di toxic leadership, dia tidak lebih baik dari kita. Karena dia terlalu narsis gitu, terlalu fokus terhadap dirinya sendiri. Selalu ingin dilihat mempunyai tanggung jawab yang lebih besar gitu. Padahal kita sebagai karyawan dengan pimpinan, kita itu mutualisme. Benar nggak teman-teman? Mutualisme itu dalam arti kita butuh pemimpin pun butuh kita gitu. Jadi alangkah baiknya yang nggak usah narsis lah gitu kan, mungkin sebagai toxic leadership. Karena kalau narsis kan jatuhnya kita sebagai karyawan pun ngerasa di underestimate terus nggak sih teman-teman sama pemimpin. Karena underestimate itu dalam arti kayak apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu selalu kurang di mata dia. Itulah narsistik, toxic leadership yang narsistik itu. Dan dari narsistik akan timbul lagi manipulatif nih, yang poin ketiga nih. Ciri-ciri yang ketiga, manipulatif. Teman-teman pasti kalau di sini punya pacar sering berantem, pasti sering dong ngomong manipulatif banget sih kamu gitu kan. Apa sih manipulatif ini? Itu kayak lebih ke, kalau di toxic ini menyalahgunakan posisi ya. Cenderung dia kayak menutupi kejelekannya dia. Menutupi kejelekannya dia dengan cara yaitu seperti hal ini. Dia punya suatu kesalahan, tapi dia tutupi itu dengan sebaik-baiknya karena dia anggota tim karyawan
tentang pasti banyak dong yang manipulatif. Jadi dia seakan-akan aku pemimpin pasti benar nih, manipulatif, menutupi kesalahan demi untuk dia sebagai leader. Gimana teman-teman dari 3 ini dulu deh? Sinyalnya kayak Banyak bermasalah dong. tadi. Iya gimana Pak Rio? Sinyalnya kayak ada bermasalah di tempatnya Mbak Sinyal Eva. bermasalah. Apa? Enggak apa-apa sih, Mbak. Ini Aman cukup ya, aman terdengar? ya. Jelasin Cukup, sama Mbak cukup, Eva, jelas, ciri-cirinya tuh Aman. emang benar sih. benar. Terus kalau Aman. menurut Oh, Mbak iya. Eva nih, Mbak Eva ya, Nih, dari ketiga ini nih ya, bisa nggak sih kalau 3 itu kita rangkum lagi untuk jadi kayak sikap otoriter gitu ya, bener nggak sih? Atau belum Mas gimana nih? Mario. Jadi di sini ada 6 Ada 6 ya. ciri-ciri, kita belum bahas tuntas nih. Nanti nanti belum bahas kalau tuntas. sudah Oke. 6-6 Jadi kita bahas, penasaran ini saya iya nih. nanti kita betul. Makanya dari 3 poin ini saya mau nanya dulu nih Mas Rio sama teman-teman 71 Boleh. partisipan ini. Di sejauh ini di 3 ini dulu deh, yang paling relate gitu dari pemimpinnya tuh yang mana? Boleh teman-teman aktifnya di kolom chat gitu, boleh langsung aja misalkan nomor Silakan 2 teman-teman. nih, narsis gitu kan, narsis banget emang pemimpin gue, saking narsisnya gue selalu salah di matanya. Gitu. Satu Mbak, Bisa kan? Oh, ini ada Mas Satu, Novalino gimana 1 tuh? nih, kata autokratis Kalau katanya. dari Mas Novalino, di autokratisnya seperti apa nih kalau di kantornya? Mbak, kayak misalkan ada kerjaan nih, terus udah pet jam pulang lah ya. Cuman dipaksa hari itu juga, sedangkan kalau overtime mungkin non paid ya, nggak dibayar gitu loh. Berarti ini ya atasannya kayaknya nggak mau lihat anak buahnya seneng gitu ya. Pulang Betul kerjaan Pak. lagi ya. Pulang ke kerjaan Betul, lagi ya. Pak. Ya susah Betul, banget Pak. itu Mas hidupnya ya. Itulah. Karena ada yang ada namanya teman-teman yang ngalamin kayak gitu nggak, kayak Mas Novalino gitu, ada nggak kira-kira teman-teman yang mungkin udah malam saya mau pulang suruh nagih Pak gitu kan? Itu apa ya? pasti. Ini Ini pasti. ini Ini di sini pasti. ada teman-teman Pasti dari banyak AO banget nggak nih ya? yang autokratis nih. Iya, pasti Boleh banyak teman-teman dari teman-teman. AO dibuka suaranya. Ya, ayo, nggak apa-apa, Misalnya gini, silakan. boleh, saya udah di cabang Kak, tapi tiba-tiba takut varian naik gitu kan. Sedikit Ya. nambahin Bisa Mbak Eva. kan, karena mungkin sedikit nambahin Mbak Eva buat iya gimana? itu kalau teman-teman cabang sih karena saya sendiri ya Mbak, saya kan mimpin di cabang ya, mimpin cabang, beberapa cabang. Kalau saya sih Mbak, ketika teman-teman itu sudah balik ke cabang, tiba-tiba buat nagih, sebenarnya itu nggak akan terjadi ketika ada rasa tanggung jawab sendiri di dalam diri karyawan tersebut atau apa yang disebut AO-nya. Jadi kalau kita ngomongin apa sekarang hubungannya sama leadership, Mbak. Nah, sekarang kita lihat ke leadership atau pemimpinnya ini dulu nih. Kok bisa sih pulang lalu udah pulang, udah bilang terakhir, tiba-tiba suruh balik lagi. Nah, jadi ke jiwa leadership yang ada sebenarnya, walaupun nggak harus seorang leader ya yang harus mempunyai jiwa leadership, seorang AO pun itu juga harus sebenarnya punya leadership, karena menurut saya leadership kalau dalam konteks luas itu nggak hanya pinter mimpin, tapi juga pinter memanage waktunya dia. Padahal kalau kita pribadi, Mbak, sebenarnya kita itu walaupun bukan seorang karyawan, bukan seorang leader, tapi kita harus punya jiwa leadership juga dalam diri kita, karena kita juga harus bisa memimpin diri kita sendiri, di mana kita juga mendikte tanggung jawab kita, kewajiban kita yang seperti itu sih sebenarnya. Jadi ketika seorang AO
balik cabang, terus tiba-tiba suruh balik lagi gitu, itu kan dikala seorang leadernya bisa memanage waktu dan ngerti keadaan, sebenarnya itu nggak akan terjadi sebenarnya. Dan itu pun dibutuhkan keterbukaan dari seorang bawahan ke atasannya. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi Ya. untuk hal seperti ini sebenarnya kayak di poin 1 ciri-ciri tadi apa Mbak, Tips. otokratis ya, itu Otokratis. bisa kita minimalisir atau malah Mm-mm. sebenarnya jiwa otokratis itu harusnya juga ada gitu loh, nggak boleh hilang sebenarnya, karena kadang ada dikala ada karyawan yang memang harus benar-benar dilembut, bisa jalan, ada yang kalau dilembut malah ngelunjak kan kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya memangnya harus ada, akan tetapi tidak boleh menjadi yang terlalu menonjol kayak gitu lah. Gimana ya? Paham nggak Maksudnya ada maksudnya? tapi tipis-tipis aja gitu ya, Siap. Bu, ya. Mungkin gitu, ada tapi tipis-tipis Ada. aja. Ada jiwa Harus. leader, tapi fungsinya ada. Betul. Oke, saya Oke. sepakat sama Bu Anggun nih. Artinya memang Saya juga sepakat. tanggung jawab pekerjaan itu memang harus dituntaskan, bukan karena tanggung jawabnya tidak tuntas lalu dia mengambil kesimpulan bahwa wah ternyata atasan saya otokratis nih selama ini, bukan, karena memang dari tanggung jawab yang tidak terselesaikan itu gitu. Jadi akhirnya pekerjaannya jadi terbengkalai. Seperti itu sih menurut saya ya kalau dari Bu Anggun tadi. Mungkin ada yang Iya. lagi nih Cuman dari 3 ini? mungkin saya tambahkan otokratis yang terlalu berlebihan juga tidak bagus mungkin ya, Pak Rio dan Bu Anggun. Karena di sini kan kita lagi bahas tentang toxic leadership. Mungkin ada otokratis yang memang dibutuhkan dan otokratis yang terlalu berlebihan gitu. Yang tadi saya sampaikan mungkin terlalu berlebihan sehingga menyebabkan toxic leader. Nah, nanti akan ya untuk tadi Bang Gun bagus banget ini penjelasannya sebagai leader top. Jadi kita nanti itu dari segi leadership, karena benar kata Bang Gun, ternyata leader itu tidak ada hanya di dirinya leader sendiri pimpinan, tapi kita sebagai karyawan juga harus punya leadership gitu untuk membentengi diri kita gimana caranya biar kita mungkin balance dengan ada beberapa karakter leader lainnya gitu. Nah, nanti akan disampaikan gimana sih bijaknya gitu kita sebagai karyawan nih menghadapi leader-leader seperti yang mungkin toksik, baiknya seperti mungkin, apa gitu ya. Cuman boleh dilanjut lagi untuk 3 poin yang ciri-cirinya ini, mungkin ada penasaran dong. Penasaran karena aduh Kak, bener ini. Emang ini ada nih di pimpinan saya gitu. Nah, yang keempat, lanjut ada mengintimidasi. Nah, pasti juga banyak nih leader-leader yang mengintimidasi di sini. Mengintimidasi melalui kekuasaan yang dimilikinya gitu. Jadi mengintimidasi ini sama sih seperti otokratis tadi, lebih ke dia sering menggertak gitu. Gertak bawahannya sehingga bawahannya merasa nggak nyaman. Tangan besi, teman-teman tahu tangan besi kan, jadi kayak hanya memerintah tapi tidak tahu tuh gimana kita sebagai karyawan untuk menghadapinya gitu kan. Itu mengintimidasi. Jadi mengintimidasi di sini ya tadi akan menyebabkan berhentinya proses komunikasi kita dengan atasan. Kalau kita sebagai atasan mengintimidasi karyawan, nanti karyawannya akan tidak mau berkomunikasi dengan kita karena kita aja selalu diintimidasi sama dia, selalu apa sih gitu. Ya itu balik lagi ke 3 poin yang tadi, kita selalu salah di matanya dia karena dia terlalu mengintimidasi kita gitu. Karena mungkin bisa jadi dari intimidasi ini dia yang terlalu kompetitif gitu. Di poin kelima, terlalu kompetitif di sini sebenarnya bagus ya. Mungkin ada leader yang ambisius itu kan ada dua sisi positif sama sisi negatif. Nah, jeleknya di sini si toksik ini punya sisi yang negatif, terlalu kompetitif. Kenapa? Karena bisa jadi dia ambisius gitu, ambisius untuk
bagus ya, ambisius untuk menang tadi saya bilang bagus, cuma di sini konteksnya negatif, jadinya kayak ada Memaksakan. beberapa yang memaksakan, jadinya Memaksakan. kita akan kecurangan gitu, kecurangan dalam pekerjaan, bener nggak sih? Kan kalau terlalu kompetitif nih, kita kan ambisius. Kalau seseorang yang tidak targetnya tidak tercapai, ambisiusnya tidak tercapai, otomatis akan melakukan sebuah kecurangan untuk mencapai ambisiusnya dia Menghalalkan segala gitu. cara gitu ya. Betul, betul. Oke. Contohnya mungkin kalau di Mekar-Mekar ya, mungkin Bangun dan Mas Rio, Mas Denny, yang terlalu ambisius mungkin ada beberapa pimpinan yang dia tidak mencapai target terus kayak, aduh gak bisa nih gitu kan. Atau otomatis mungkin ada beberapa gitu menjadi fraud gitu kan. Ada nasabah fiktif atau gimana kan banyak ya kasusnya seperti itu ya. Nah itu yang terlalu kompetitif yang harusnya benar kata Bangun tadi di awal. Gimana caranya kita memanage nih dari awal? Harusnya kita manage kalau sebagai leader itu manage gimana kita mencapai target gitu kan. Kalau terlalu kompetitif ini kan nanti akan jadinya yaitu curang. Nah, yang terakhir, ciri-ciri Akhirnya yang ada terakhir. pemikiran dari staff tuh kayak gini, Mbak. Ada pemikiran tuh dari staff tuh kayak gini. Asal Bapak seneng deh, asal Ibu seneng, gitu kan. Kami rela melakukan apapun. Ya, mau gimana caranya asal Bapak Ibu seneng deh, gitu kan. Susah. Nah, itu mungkin ya itu dia, leadernya mungkin terlalu ya harusnya sebagai karyawan juga berbicara itu tadi. Benar kata Bangun di poin sebelumnya, kita berbicara terbuka ya itu lagi balik lagi tergantung leadernya mau open minded atau tidak kan. Jadi sebagai karyawan juga harus terbuka dengan kita melihat ini tipikal orang gimana sih leader nih, diajak bicara yang seperti apa sih, kita open minded Pak Bu gitu, kita belum mencapai target nih gitu, mungkin bisa kita maksimalkan di bulan depan, yang bulan ini mohon maaf gitu. Mungkin bisa dibilangin secara halus kali ya. Nah, itu dia. Nanti akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya mengenai cara men-treat tuh gimana tuh toxic leader ini nih. Nah, terakhir ada diskriminatif, teman-teman. Diskriminatif ini pasti teman-teman, ini yang poin terakhir menurut saya selalu ada di setiap office. Di seluruh dunia mungkin. Kenapa diskriminatif ini ada? Karena di sini pimpinan pasti dia ingin cenderung bergaul dengan orang yang sejajar dengannya, orang yang mau mendengarnya aja gitu kan, mau sifatnya sama dengan dia. Hanya jadi karena banyak di diskriminatif ini, pasti teman-teman tahu dong di setiap kantor ada yang namanya golden boy, golden girl. Itu Anak karyawan emas ya, yang anak dia emas, anak emas. agung-agungkan. Ada. Betul. Itu anak emas. Diskriminatif namanya. Kita sebagai karyawan, kok dia nggak adil ya sama kita ya. Sedangkan kita perasaan kerja benar gitu kan. Usahanya sama Tapi gitu ya. tapi kok ada yang selalu diagungkan gitu. Toh kita sejajar, tapi kok diteritnya beda. Nah itu diskriminatif di sini. Jadi dia cenderung ingin bergaul dengan orang yang sifatnya sama dengan dia, yang mau sepemikiran dengan dia gitu. Yang tadi saya bilang golden boy, golden girl gitu kan. Nah sebagai toxic leader kan harusnya nggak boleh gitu kan. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Toh sama-sama kerja, toh sama-sama job desk-nya meskipun berbeda, tapi tupoksinya sama seperti itu kan. Harusnya sebagai toxic leader kan tidak boleh lah gitu seperti itu. Nah Tapi dari kalau misalnya gini Mbak pemaparan, Eva, ya tapi kalau gimana Pak? misalnya anak buahnya yang cari muka itu terus gimana ya? Itu berarti toksik anak buahnya berarti atau gimana nih? Mungkin mukanya Kan hilang. Gimana kata Pak? Mas Cari Aril muka. itu jangan kerja jangan cari duit doang, cari muka juga dong kan gitu kan kata Mas Aril itu kan. Oh, iya, Nah, bener. ini Nah gimana itu nih? Ini nanti, ada pendapat dari Mas Aril kayak gini nih, ngejapri saya nih tadi aduh, nih. cari Gimana muka. nih? Nah ini Iya. dua suborganisasi yang berbeda ini jadinya kalau kayak gini. Jadi toksik dua-duanya gini mah Pak. Jadi toksik Jadinya dua-duanya ya malah ya. jadi toksik dua-duanya. Jadi mungkin kalau kutub negatif ketemu negatif menjadi positif mungkin kalau sama-sama toksik gitu ya. Sama Nah itu toksik. dia. Sama-sama toksik mungkin nanti jadinya positif mungkin ya, nggak tahu saya. Nah, ini Ya mungkin sebenarnya ada nih kayak gini yang dialami sama teman-teman nih. Yang merasa mungkin dia
kerjanya, porsi kerjanya sama, lelahnya sama, gajinya sama, tapi ada si golden boy dan golden girl ini pasti teman-teman di sini pasti ada yang ngalamin kayak gini nih. Nah ini nih, coba ada tanggapan nggak sih kira-kira dari teman-teman nih yang kayak gini nih, merasa mungkin dirinya selama ini seperti itu kan gitu kan? Atau gimana nih dari teman-teman nih? Mungkin ada tanggapan nih. Ayo Atau mau teman-teman pertanyaan. peserta, siapa tahu ada yang mau disampaikan atau sharing kan? Atau sharing gitu kan? Nggak masalah. Nggak perlu Nggak ini, masalah. nggak perlu Yang grogi punya atau takut. pengalaman pribadi ya, yang punya Nah, pengalaman pribadi. pengalaman pribadi juga boleh sharing ke kita. Jadi nggak usah memandang kita satu perusahaan atau ini atasan bawahan, nggak ada ya. Pokoknya kita letakkan semua, kita sama di sini ya. Teman-teman nggak usah malu, jadinya santai aja, kayak ngobrol biasa aja. Kira-kira ada nggak ini? Mau raise hand juga boleh, mau nulis di kolom chat juga boleh. Terus gimana nih? Ada nggak kira-kira nih? Atau mungkin Mbak Eva golden girl di kantornya? Boleh, itu ada yang menanya itu Pak Oh, ada Rio. yang tanya. Ariel. Oh, Pak Ariel nih, Mas bagaimana Ariel. jika kita terjebak dalam situasi yang toxic leader dalam pekerjaan? Bagaimana jika Sedangkan kita jika terjebak? kita keluar atau resign, kita masih butuh. So harus gimana nih? Ini maju kena mundur kena ini ya. Jadi Maju kena mundur kena. dia udah kejebak dalam situasi toxic, mau resign butuh nih, gitu kan? Tapi Mas Ariel di sini sebenarnya saya juga pernah mendengar satu quote gini. Kita ada di mana kita harus bersyukur dengan lingkungan kerja yang nyaman, gaji yang nyaman, tetapi mendapatkan bos yang tidak nyaman. Dengan gaji yang tidak nyaman, pekerjaannya tidak nyaman, dan bosnya tidak nyaman gitu kan. Nah ini balik lagi ke kalau sebagai karyawan ya, kalau kita butuh sebagai karyawan. Menurut saya juga pernah mendengar seminar, teman saya seminar minggu lalu bilang kalau misalkan kita itu kalau membuat crash kepada leader, kepada pimpinan itu sama saja dengan memukul buah durian. Kenapa begitu? Karena kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang luka, gitu kan? Karena mau gimana pun yang punya kewenangan lebih bukan kita sebagai karyawan, pimpinan kita, gitu. Ada baiknya mungkin kalau masih bisa ditoleran, kita mungkin pasif aja sebagai karyawan, kayak selagi itu masih bisa ditangani, mungkin kita masih harus melebarkan dada, melampaukan dada, tubiran-tubiran dari toxic leader ini. Selagi masih bisa selagi masih bisa handle gitu. Karena balik lagi sih Mas, kan balik lagi Mas, kalau misalnya kita punya daya tawar yang tinggi sebagai karyawan atau mempunyai value sebagai karyawan, mungkin si leader juga nggak akan terlalu berani mungkin untuk menyenggol kita. Mungkin berani, cuman akan lebih ke sedikit tidak enak. Jadi itu pribadinya balik lagi kita sebagai karyawan. Tadi saya bilang kalau misalnya kita punya crash sama toxic leader, bagai memukul durian gitu. Berarti solusinya perih juga Mas iya. Ariel harus punya Bekasnya juga kemampuan ada. lebih nih Mas Ariel. Harus punya kemampuan lebih. Jadi mungkin kalau Mas Ariel punya kemampuan lebih, nah kelebihannya itu cari mukanya dibanyakin Mas Ariel. Mungkin jadi kemampuan lebih gitu kan. Bisa jadi cari mukanya lebih banyak lagi. Berarti harus soft skill juga ya. Misalnya soft skill-nya harus ditambah. Karena kadang kalau yang gimana ya, kalau melihat leader yang toksik itu kan seperti apapun yang bawahan lakukan punya salah aja. Pokoknya nggak, kalau yang nggak sejalan sama dia, bener ya. pokoknya berseberangan aja gitu. Udah kita bener tetap disalahin. Salah ya makin salah gitu kan. Nah kalau yang udah terjebak gini kan di satu sisi butuh,
tapi di satu sisi udah nggak kondusif juga nih. Lama-lama kalau bahasanya anak sekarang kan kena mental juga nih gue di kantor kan gitu kan. Nah, bahasanya kena mental nih. Daripada itu mendingan healing kan. Ya. Staycation jangan lupa. Nah itu Jadi kan. kalau menurut saya sih gini ya, apa namanya, mungkin kita harus nambah soft skill-nya kita, entah kita ikut pelatihan di luar perusahaan gitu kan. Jadi pengetahuan kita itu lebih dari si pemimpin kita gitu. Jadi nanti ada kalanya akan kita tunjukkan itu gitu dengan cara tidak sengaja mungkin ya. Jadi pemimpin kita akan berpikir bahwa oh ternyata Mas Aril ini bisa lebih nih ternyata. Nggak seperti yang gue Balik kira lagi nih. dong, Gitu. semesta yang akan berbicara gitu kan. Betul sekali Bu Anggun. Semesta yang Enggak sih Mas, berbicara gitu kan. tadi kalau menurut saya sih kalau kita sudah terjebak nih dalam lingkungan yang seperti itu, kalau menurut saya nih, itu lebih baik ya udah kita fokus sama kerjaan kita, apa yang memang menjadi job desk kita kerjain aja udah. Kalau saya sih lebih agak memberikan gap atau apa ya, agak memberikan batasan untuk kita banyak berkomunikasi dengan dia. Yang penting kan tadi juga kita terjepit juga di sisi lain saya tuh butuh kerjaan ini, ya udah. Kalau memang udah di posisi itu, fokus ke Berikan yang pekerjaan terbaik gitu. Berikan yang ini. terbaik. Kita kasih jarak atau space lah untuk gimana caranya kita nggak sering-sering komunikasi dengan dia. Apalagi susah lagi kalau kita nemu leader toxic plus kita bukan jadi golden boy-nya atau golden girl-nya. Nah, itu. Di situ kan tambah susah lagi udah pimpinannya toksik, saya nggak masuk kandidat golden boy dan atau golden girl, susah lagi kan. Nah, gimana caranya bertahan? Udah fokus sama kerjaan saya, porsi kerja saya. Lalu kan kalau yang namanya golden girl atau golden boy itu biasanya minoritas. Kita yang mayoritas yang jadi ecek-ecek ya, tim hore yang kena dari imbas dari toxic leader ini, gimana caranya kalau yang namanya mayoritas itu kan kayaknya kuat tuh tenaganya. Buat aja tuh mayoritas atau sekumpulan yang dimana kita bisa tuh di situ merubah si toxic leader ini. Karena kita berbanyak kan, jadi kayak ngebuat suatu konsolidasi di mana kalau kita tuh kayak mengelabui dikit lah, bukan mengelabui. Wah itu sih mengkudeta atasan itu namanya. Mengkudeta atasan. Enggak, tapi dengan cara itu kita bisa sedikit ada rasa nyaman gitu. Ketika kita nggak masuk dalam minoritas golden, entah boy atau girl, tapi kita merasa nyaman di komunitas kita tuh, yang sebagai mayoritas teranak-tirikan gitu. Jadi gimana berkumpul dengan yang teraniaya gitu ya. Jadi kita benar. Dengan berkumpul dengan yang teraniaya tuh kayaknya udah. Jadi yang penting sesama pikirannya akan sesama, mesti akan gitu. Nah, ketebak nih. Kita nggak akan banyak bicara sama atasan, komunikasi juga karena ya udahlah kerjaan kita. Karena setahu saya toxic leader yang mempunyai golden itu biasanya kita menganggap nggak akan memanusiakan memandang. Gitu. Ya, menganggap kita nggak ada gitu. Yang dipandang ada tuh ya goldennya gitu. Jadi topless dumor aja ya sedikit. Ya, tapi harus gini Pak Adi, harus Aril Pak. Karyawan. Oh iya Pak Aril. Jadi kita sebagai karyawan kita intinya kita berikan aja yang terbaik gitu. Toh nanti juga dia akan lihat gitu kan. Kalau kita udah tahu si atasan ini toksik, tapi kita ngikutin cara mainnya dia ya sama aja. Kita nanti akan jadi korban toksik juga gitu kan. Atau jangan-jangan malah kita yang toksik nih. Nah kan gitu kan. Nah, artinya udahlah berikan yang terbaik, tanggung jawab yang kerjaan yang sudah ada kita selesaikan dengan benar. Ya, bikin enjoy aja gitu. Terserahlah lo toksik ini, toh yang gaji gue bukan lu kan gitu kan. Yang gaji perusahaan kan gitu. Ya kan?
Ya walaupun nanti kepentok sama gua nggak naik-naik nih, kok gue gini-gini amat kan gitu, kepentoknya gitu. Tapi kan tetap karena kerjaan kita yang bagus, tapi tetap ada penghargaan dong di luar itu gitu loh. Oke ya. Tapi di luar Jadi itu, Mas, ketika kita Gimana terpentok, kita ada orang netral yang memang harus apa ya, menetralkan kita, menetralkan jiwa kita. Ya seperti kayak ya kita manfaatin divisi-divisi yang memang support kita, seperti kayak kita kayak ngomongin kayak gini ya, ke SDM kan. Kita tanya tuh, ini atasan maunya diapain nih, Mas? Ya, sekedar tanya, sekedar mau apa ya, melegakan hati kita gitu loh. Kadang kalau kita tanya sesama mayoritas, itu kadang apa ya, kemerungsungnya sama gitu loh. Jadi jawaban yang kita dapat tuh kadang nggak ngena. Tapi kalau kita nggak ngena. bicaranya sama orang yang tepat, misal di sini adalah sisi human resourcing-nya gitu loh, SDM-nya, nah itu bisa lah. Karena kayak saya Artinya rasa cari yang itu netral ya, curhatnya cari yang netral gitu. Betul ya Bu Antun ya? Curhatnya cari yang netral ya. Oke, ada lagi nggak mungkin dari teman-teman yang ngalamin kayak Pak Aril atau ada intrik lain nih gitu. Dari teman-teman KA, KC, AO, teman-teman PPM mungkin jika ada yang kayak gitu. Monggo loh, nggak usah malu-malu. Oke Pak Aril ya, terima kasih ya pertanyaannya. Nanti ditunggu door prize-nya. Ya, baik, Udah dapat baik. 1 orang ya door prize-nya. Makasih nih buat narasumbernya tadi dari Mas Rio, Mbak Anggun, Mbak Eva juga udah. Jadi saya ada sedikit gambaran karena takutnya saya insecure sendiri di sini gitu kan. Kalau udah, tapi kalau udah tahu materi gini kan jadi terbuka. Oke, siap, siap. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Kita ngabuburit ini ada manfaatnya nih ya buat teman-teman ya. Terutama Bang Aril nih yang lagi insecure nih. Kan sekarang udah nggak insecure lagi ya. Sekarang sudah bisa kukur-kukur ya. Nah, nanti saya mau coba pasif aja dulu deh, melihat perkembangannya. Lihat perkembangannya sambil mengintai ya Pak Aril ya. Oke, bisa dilanjut lagi sama teman-teman narasumber. Monggo dilanjut materinya dulu. Barangkali nanti di endingnya ada yang pertanyaan lagi. Silakan Mbak Eva, dilanjut kembali. Oke, Mas Rio. Pertanyaan bagus tadi ya dari Mas Aril. Mungkin teman-teman yang tadi Mas Rio sebutkan AO, KC, dan sebagainya boleh on cam ya membantu meramaikan dan bertanya nanti di kolom chat. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya mengenai toxic leader itu apa secara garis besar. Nah, di sini pasti kita harus gimana cara kita menghadapi si toxic leader-nya nih sebagai karyawannya gitu. Di sini saya punya narasumber yang sangat kompeten. Teman saya sendiri yaitu Mas Denny Sekartaji akan menyampaikan bagaimana sih kita sebagai karyawan dalam menghadapi si toxic leader ini. Oke, Mas Denny Sekartaji. Ya, terima kasih Mbak Eva. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan itu kita ada melihat komitmen karyawan dan kinerja karyawan. Dan ternyata 2 poin itu dipengaruhi nih sama toxic leadership. Jadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi komitmen kerja karyawan dan kinerja karyawan. Salah satunya adalah toxic leadership. Next, operator, minta tolong. Kita bahas dulu ya, teman-teman, ada komitmen kerja dan kinerja karyawan. Nah, komitmen kerja ini merupakan sikap kerja yang penting karena orang yang memiliki komitmen diharapkan dapat menunjukkan ketersediaannya untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki kemauan yang lebih besar untuk tetap bekerja di suatu organisasi. Jadi komitmen kerja ini memang perlu dimiliki ya untuk kita semuanya sebagai karyawan karena komitmen kerja ini menjadi salah satu tolak ukur kinerja kita untuk kedepannya. Karena komitmen kerja gimana ya? Kalau misalnya ada karyawan yang dia tidak komitmen, kerjanya pasti berantakan.
Contohnya misalnya kamu dikasih target 100, tapi kamu nggak komitmen. Targetnya ternyata hanya sampai 30 atau sampai 50. Nah, itu kan pasti akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan target perusahaan juga. Nah, lalu untuk yang berikutnya, kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan ini mengacu ke prestasi kerja karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. Mungkin kalau kita lihat di sebuah perusahaan, biasanya kan ada KPI ya, teman-teman, Key Performance Indicator, dan dari situlah kita mengukur kinerja kita. Biasanya kinerja kita itu diukur per 3 bulan, per 6 bulan, 9 bulan, atau per 12 bulan. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu yang pertama itu disiplin. Disiplin itu mungkin bisa terkait dengan absensi ya. Seberapa sering sih teman-teman alpha, seberapa sering teman-teman itu nggak absen, seberapa sering teman-teman datang terlambat, pulang cepat, dan itu pasti akan mempengaruhi kinerja teman-teman. Lalu yang kedua ada motivasi kerja. Nah, kita juga harus ngelihat nih, apa sih motivasi kerja teman-teman semuanya. Kita harus flashback, apa yang membuat teman-teman itu bisa sejauh ini, apa yang bikin teman-teman itu bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itulah motivasi kerjanya. Biasanya kalau saya nanya beberapa karyawan, apa motivasi kerja kamu? Ya, satu, ingin membahagiakan orang tua, terus ingin punya rumah, ingin umroh, ingin haji, dan macam-macam. Nah, itulah yang harus kita pegang. Motivasi kerja ini harus kita pegang apabila kita menemukan toxic leadership. Seperti tadi kan dari Mas Ariel kan agak dilema ya, dia udah terjebak dalam situasi yang toxic leadernya, kalau resign tapi masih butuh. Nah, itu kita harus kembali lagi, motivasi kerja kita apa sih, apa yang menggerakkan kita untuk bekerja. Lalu yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada kompensasi atau insentif. Lalu lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini juga berpengaruh ya, karena kalau menurut saya itu dalam kesuksesan seorang karyawan, baik dari kinerja secara individu ataupun kinerja organisasi, ada dua faktor yang cukup signifikan yang mempengaruhi. Yang pertama itu toxic leadership atau lingkungan yang toksik. Jadi ada dua. Kalau lingkungannya toksik, leadernya baik gitu ya, nggak toksik, menurut saya tetap bakal berpengaruh terhadap kinerja teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Leadernya toksik, tapi lingkungannya support. Tetap aja kalau menurut saya, karena ya kembali lagi, leader itu merupakan yang punya wewenang, dia punya hak prerogatif untuk bisa mengatur atau memanajemen tim di bawahnya. Makanya harus harus ada keseimbangan antara lingkungan kerja dan leadership-nya. Lalu berikutnya itu ada pelatihan terhadap karyawan. Pelatihan terhadap karyawan ini ya seperti biasa ya, misalnya yang baru promosi, terus untuk karyawan baru, untuk meningkatkan kompetensi, itu pelatihan-pelatihan itu wajib dan perlu diberikan. Lalu yang terakhir ini kepemimpinan, toxic leader yang tadi saya sebutkan. Nah, berkaitan dengan komitmen dan kinerja karyawan ini, toxic leader itu punya pengaruh loh, dan ini juga ada beberapa penelitian mengenai komitmen karyawan. Jadi ada penelitian yang dilakukan itu di Kota Malang, yaitu di koperasi namanya Citra Kartini pada tahun 2021 yang lalu. Nah, ternyata ada loh pengaruhnya gaya kepemimpinan terhadap komitmen kerja karyawan. Jadi kepemimpinan ini punya pengaruh yang signifikan terhadap komitmen kerja karyawan. Jadi leadership ini perlu ditingkatkan, artinya menekan emosional yang negatif. Misalnya daya emosi yang tinggi tak terkendali. Misalnya kan kita terkadang melihat pimpinan atau atasan kita yang suka marah-marah, ngomel-ngomel, nggak ada sebab. Biasanya kita harus bisa pandai-pandai melihat situasi, melihat atasan, biasanya di tanggal-tanggal genting, tanggal-tanggal tua. Nah, itu kita harus bisa manajemen emosi kita, dan kita harus bisa memainkan peran kita sebagai bawahan. Jangan sampai kita nggak bisa baca situasi nih, atasan kita lihat dari jauh, wah ini kayaknya lagi emosi berat nih gara-gara targetnya nggak tercapai. Tapi malah kita ajak bercanda, padahal kondisinya atau situasinya itu lagi serius. Yang ada malah kita yang kena semprot. Nah, hal-hal seperti itu
kita harus pandai, kita harus bisa membaca situasi ya, teman-teman. Nah, terus untuk emosi negatif itu terkadang ada yang leader itu punya hayal atau imajinasi yang tinggi, tapi nggak dibarengi dengan kenyataan dalam bertindak. Contohnya ya leader itu kadang cuma bisa ngayal, tapi ternyata actionnya itu nggak ada. Not action talk only. Jadi kebalikannya tadi dari yang disampaikan Mas Ariel. Jadi cuma ngomong-ngomong doang, tapi actionnya itu nggak ada. Nah, dari kondisi seperti ini, tipe-tipe leader seperti ini akan mempengaruhi dan menghambat yang jelas dalam menjalankan mekanisme atau sistem pencapaian kinerja di timnya. Otomatis pasti akan berimbas ya ke komitmen karyawan. Lalu yang berikutnya ada pengaruh juga nih toksik terhadap kinerja karyawan. Pernah juga ada penelitian ini di Kalimantan Selatan di Dinas Sosial tahun lalu juga. Jadi ingin melihat pengaruh toxic leadership dan kinerja karyawan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa leader yang toksik itu punya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, contohnya tadi juga sempat disinggung oleh narasumber kita, Mbak Anggun, toxic leader itu memiliki banyak ciri. Namun ada yang paling menonjol, yaitu gaya manajerialnya itu bergaya katak. Jadi sikut kanan, sikut kiri, injak bawahan, dan jilat atasan. Jadi ya cuma bisa nyikut kanan kiri, bawahannya diinjak, tapi dia pandai menjilat ke atasannya. Dia pandai buat cari muka, salah satunya cari mukanya juga kadang kebablasan. Makanya dia bisa sampai sikut kanan kiri, bawahnya pun diinjak. Dan saya rasa toxic leader ini memang pasti punya masa, pasti ada waktunya. Jadi menyambung juga tadi yang sempat ditanyakan oleh Mas Ariel, ya kita sebenarnya dalam menyikapi hal tersebut, yang penting ya kita tinggal tingkatkan kinerja kita aja sih. Dan juga kan tadi disampaikan ada golden boy, golden girl juga kan. Nah, saya rasa sih dengan kondisi atau dengan mekanisme sebuah perusahaan yang tingkat rotasi mutasinya sangat cepat, saya rasa sih yang harus kita lakukan sebagai karyawan adalah kompromi terhadap keadaan. Kenapa kita harus kompromi terhadap keadaan? Ya mau gimana, kita hanya bawahan, kita mau berontak, yang ada kita dimutasi jauh, kita mau nyampaikan aspirasi, masih ada golden boy sama golden girl. Jadi yang hanya kita bisa lakukan, kita bekerja sesuai prosedur, bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, kita harus bisa kompromi terhadap keadaan. Dan ada satu, waktu itu saya pernah ngelihat buku di Gramedia, ngelihat doang tapi nggak baca. Jadi kita harus pandai dan berani cuek dan berani bodoh amat terhadap lingkungan. Karena Itu ya buku itu, saya deh kayaknya. iya Pak. Karena kita kan pernah beli Pak waktu itu Pak. Oh iya. Tapi Bapak yang beli, yang baca, saya cuma ngelihat Pak, judulnya doang. Oh iya betul Pak. Itu. Jadi kita harus bisa berani cuek, kita harus berani bodoh amat. Mau toksik, mau leadernya toksik, mau lingkungannya toksik, kita harus berani. Yang jelas kita harus punya mekanisme pertahanan diri ya. Kalau di psikologi itu ada bahwa ya udah saya niatnya kerja, saya punya motivasi, harus ada yang saya capai. Saya rasa sih insya Allah itu akan bisa survive dengan sendirinya sih. Tadi seperti Mbak Anggun juga ya, semesta nanti akan membuktikan. Nah, Jadi intinya ke motivasi ya Pak ya, intinya ke ya, motivasi diri ya, betul ya. betul. Ke motivasi itu sih kuncinya sih, kita harus tahu nih apa sih yang membuat kita melangkah, apa yang membuat kita bertahan. Masa ya gara-gara leader yang toksik kita jadi nyerah, gara-gara lingkungan yang toksik kita jadi nyerah. Terus gini Pak Den, itu kan toxic leader kan udah dikupas tadi ya, ada 6 ya. Terus caranya untuk mengatasi toxic leader kan tadi dengan mengingat motivasi kinerja kita, kerja kita buat apa sih kan gitu kan. Terus ada kompetensi dan insentif dan lain-lain ya. Terus nih, kan kita kan disandingkan dengan toxic leader kesehariannya nih ya. Cara bersahabatnya gimana sih? Biar kita enak gitu loh. Biar kita enak bisa bersahabat dengan toxic leader ini, caranya gimana nih? Ya. Mungkin ada penjelasannya nggak ini di selanjutnya atau seperti apa ini? Oke, boleh untuk
admin slide berikutnya. Ini tadi untuk menghadapi toxic leader ya. Yang sebelumnya. Nah, oke, untuk yang pertama itu ya tadi seperti juga yang disampaikan dari Mbak Anggun. Yang pertama itu ya tetap fokus pada pekerjaan kamu. Kamu harus ingat nih, kamu itu punya job desk, kamu punya porsi, kamu punya target, kamu harus fokus sama pekerjaan kamu. Nah, itu yang harus jadi pegangan. Harus jadi pegangan kamu bahwa kamu harus fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai job desk. Nah, kayak contohnya misalnya, ini kenapa slide-nya geser-geser terus? Slide-nya kok bagus banget. Ini kena toxic ini slide-nya ini kayaknya nih. Jadi toxic slide ini. Ini toxic slide ini. Nah, sebentar. Nah, ini slide-nya gerak-gerak sendiri, ini nggak kita apa-apain. Oke, coba dari co-host nggak ada yang ini kan ya? Nggak ada. Nggak ada yang main slide ya? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita pause aja kali ya slide-nya ya. Kita sambil ngobrol karena juga bolak-balik seperti ini agak ini juga agak bingung. Oke, buat yang pertama itu tadi kan ada fokus sama pekerjaan kamu. Fokus sama pekerjaan kamu udah. Terus yang kedua itu carilah dukungan sekitar. Dukungan sekitar ya itu tadi udah disampaikan juga bahwa kadang itu kita merasakan kenyamanan yang sama apabila merasakan kondisi yang mirip. Itu biasanya disebut sama teori similarity, yaitu kita itu kadang nyaman sama yang punya nasib sama. Nah, itu kita cari dukungan sekitar, kita ngobrol, tapi bukan berarti buat gibah ya teman-teman ya. Karena biasanya yang pernah saya temuin, kalau misalnya nggak suka dengan satu orang, nggak suka dengan atasan atau dengan lingkungan, itu ngumpul, bikin geng, nah itu ngegibah. Kayak contohnya misalnya kalau di kantor, bikin grup, terus di situ ngomongin atau gibahin atasan kita, kejelekan atasan kita, nah itu nggak boleh. Maksudnya carilah dukungan sekitar adalah kita itu harus mencari dukungan bahwa kita itu harus apa sih yang harus kita lakukan. Kita harus bisa mengubah emosi negatif kita itu menjadi emosi positif. Kayak misalnya kita benci, kita nggak suka setelah diberikan target atau setelah diomelin atau dibanding-bandingkan oleh toxic leader. Itu apa sih yang harus kita lakukan? Gimana caranya supaya kita biar emosi negatif yang kita rasakan itu bisa berubah jadi emosi positif. Bukan membuat grup untuk menjelek-jelekan. Lalu yang ketiga, itu tetapkan batasan dengan atasan. Kita harus punya jarak juga dengan atasan. Jangan sampai antara atasan dan bawahan itu tidak ada batas. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, kembali lagi, kita sebagai karyawan melamar pekerjaan, kita mengikuti serangkaian seleksi, tujuan kita adalah untuk bekerja. Yang pertama. Yang kedua, ya kembali lagi, kita punya motivasi yang harus kita raih. Kita punya tanggung jawab di belakang kita, dan kita juga bisa jadi tumpuan di sebuah keluarga. Nah, itu. Jadi kita harus ada batasan dengan atasan, yaitu hubungan kita hanya sebatas atasan dan bawahan. Hanya sebatas. Tapi kalau atasannya deket-deket gimana, Pak? Ya kalau dekat-dekatnya PDKT mungkin atasannya itu beda. Deket-deket nih. Kalau PDKT. Susah kan kalau atasannya deket-deket. Kalau PDKT. Udah tahu dia toksik tapi deket-deket lagi gitu kan. Nah, ya kalau misalnya PDKT itu mungkin beda cerita ya. Tapi kalau misalnya tetap deket-deket, kita tetap kembali lagi. Kita harus sadar dan kita harus punya mekanisme pertahanan diri bahwa ini atasan nih, ini toksik nih. Ya kembali lagi kita ambil yang baik mana, yang buruknya yang kita nggak usah diambil. Karena saya yakin sih setoksik-toksiknya atasan, dia pasti masih punya sisi positif.
Ya begitu juga seperti Betul. seluruh orang sih, seperti orang pada umumnya, sejelek-jeleknya orang dia pasti ada sisi positif. Nah, tinggal gimana kita milih-milihnya nih. Karena kalau toxic leader itu dia ingin apa ya, targetnya itu ingin tercapai, gimana caranya, pokoknya harus parnya harus 0, outstanding-nya harus sekian, dan itu menurut saya sih ada hal-hal yang baik sih yang bisa diambil dari itu sih. Itu. Terus yang terakhir ya konsultasi dengan departemen atau dengan divisi SDM, karena divisi SDM itu harus punya apa ya, dia harus jadi penengah. SDM itu harus jadi penengah, dan biasanya ada karyawan yang dia nggak berani nih. Contohnya misalnya ada AO, dia nggak berani sama KC-nya. KC-nya itu toksik parah lah. Di kantor juga bikin nggak nyaman, dan kalau AO-nya dia nggak berani ngobrol ke KC, bisa ngobrol ke KA, atau bisa ke KRM. Dan kalau misalnya memang perlu netralisir atau nggak berani, atasan dari atasan langsungnya itu bisa ke SDM. Karena saya yakin SDM itu apa ya, bisa menetralisir karena juga bisa dilakukan evaluasi kinerja atau coaching counseling, karena kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa karyawan di cabang itu tingkat turnover-nya tinggi, karyawan resignnya banyak, itu karena pengaruh atasan di kantor tersebut. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Bisa jadi atasan itu ya leadernya itu toksik atau nggak memiliki kemampuan manajerial yang dibutuhkan atau sesuai kompetensi. Itu sih Pak Rio kalau dari saya. Oke. Ada yang resen nih, Mas Pras nih dari PPM nih. Silakan Mas Pras, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini mau tanya nih Mas Denny terkait dengan tadi toxic leadernya. Kalau misalnya, ini salah satu juga sih, kita terjebak di abuse of power. Jadi kayak penyalahgunaan wewenang atasan nih. Nah, itu gimana ya? Seperti Contohnya kayak Pak, abuse of power. Kasih contoh penyalahgunaannya apa misalnya. Tadi kan misalnya kita cari tim yang divisi yang netral SDM. Dia beliau ini juga punya kewenangan lebih untuk contoh nanti mutasi kemana, nanti dimutasi lagi ke sini. Jadi membuat karyawan ini seperti nggak betah gitu loh. Gimana ya? Ya. Oh, oke, nangkap. Kan sama aja kita cari dukungan dari divisi lain misalnya ke SDM, ya sama aja karena leadernya ini punya kewenangan lebih gitu loh. Keluar dari mulut buaya masuk kandang macan gitu Mas saya maksudnya. Ya, Gitu. Udah curhat ternyata yang dicurhatin salah gitu. Bocor ya. Gitu. Kasih tahu ke atasannya gitu. Alhasil si karyawan tersebut malah dimutasi gara-gara tahu curhatannya gitu kan ya, kira-kira kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, lebih gitu. Monggo Mas Denny, sebagai SDM harusnya bagaimana nih? Kan pernah nih pasti nih ngalamin kayak gini. Pernah ya. Nah, harusnya sih kita harus apa ya, kalau saya sebagai SDM harus menerapkan, dan itu kode etik. Kalau kita ada kode etik bahwa kalau ada karyawan curhat ataupun dia sharing terkait permasalahan kinerja, baik itu kinerja atasan atau atasan dari atasan langsungnya, itu sifatnya konfidensial dan itu harus dijaga baik-baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, SDM itu kan nggak hanya satu orang, dan itu SDM itu biasanya mungkin ada 2 atau 3 atau 4 orang kan. Dan kita harus bisa milih-milih yang jelas, karena saya yakin karakter SDM itu tidak semuanya sama. Nah, kita harus bisa pilih-pilih mana sih yang sekiranya saya nyaman ajak untuk curhat, saya nyaman ajak untuk berbicara. Tuh, dan memang kita nggak menyangkal bahwa yang biasa jadi tempat curhat adalah dari divisi SDM. Tapi ya kita bisa juga mencoba misalnya curhat ke divisi lain. Tapi kembali lagi, kalau saran saya harus benar-benar bisa melihat situasi dan memilah-milih kira-kira mana yang bisa kita ajak curhat. Apalagi contohnya misalnya saya karyawan baru nih, anggap saya AO, terus saya nggak tahu ini SDM mana nih yang harus saya ajak ngobrol ya, yang harus saya
ajak curhat yang bisa menjaga privasi saya. Nah, itu harus kita benar-benar pilih-pilih. Jangan sampai kita salah pilih. Itu karena ya kembali lagi, saya yakin sih setiap SDM punya karakter yang masing-masing, tapi kalau saya pribadi, saya harus menerapkan bahwa SDM itu tempatnya curhat, tempatnya karyawan menyampaikan keluh kesah, tempatnya buat, ya intinya SDM itu tempat menampung, hanya menampung tapi tidak membocorkan. Itu sih kalau dari saya sih. Berarti harus independen ya dari SDM sendiri ya. Nggak Betul. boleh dibocorkan ya. Iya. Berarti gitu Pak Pras. Kira-kira udah puas belum nih sama jawabannya? Ya, terima kasih sudah. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman. Teman-teman yang apa namanya yang punya kendala seperti Pak Pras misalnya. Boleh kalau diceritain. Karena selama ini saya ngancamnya ke Pak Pras. Ini mutasi. Maaf ya Pak Pras. Bercanda Pak Pras. Oke, yang lainnya mungkin ada teman-teman mau resen boleh. Ini Mbak PCT1 sepertinya lagi nyiapin pertanyaan ini. Mbak PCT1 ya kayaknya Ya. Mbak PCT1. Ya tadi japri saya juga itu mau tanya Soalnya katanya. Matanya tuh ke bawah sepertinya lagi nyatet soal. Lagi nyatet soal, nyatet pertanyaan. Monggo Bu Ayu, silakan. Ini Bu Ayu bukan sih Bu Ayu ya? Silakan Bu Ayu kalau mau apa nanya tentang ini atau jangan-jangan kita sendiri nih yang toksik nih. Nah, siapa tahu kayak gitu kan. Monggo Bu Ayu. Mau nanya. Kita kasih belum Mbak, masih hidup. Masih hidup ya. Masih hidup. Oke nih, berarti yang buat apa tips menghadapi toxic leader kan tadi udah ada nih ya. Terus ada bersahabat dengan toxic leader nih ya Pak Denny ya. Halo, Pak Denny. Halo. Nah, kan ini ada bersahabat dengan toxic leader nih di apa namanya nih? Di slideshow-nya nih. Nah, ini dari 4 poin ini kira-kira nih udah keluar lagi dia. Ini kenapa keluar lagi yang ini? Nah, yang bersahabat dengan toxic leader nih Pak Denny. Oke. Nah, ini kan yang poin 3 Pak Denny. Ini jangan baper ini. Berarti perlu juga ya Pak Denny ya? Perlu. Ini kan rata-rata kan teman-teman ini kan pada muda-muda semua nih. Nah, takutnya teman-teman baper gitu kan. Baper kalau terus dipacarin nggak apa-apa. Kalau baper cuman karena toksik kan kasihan juga gitu. Ini kiat-kiatnya gimana nih Pak Denny ini? Apakah dia dimaki-maki bosnya terus dia diem aja? Kayaknya hatinya nggak sekuat itu deh Pak Denny. Teman-teman ini. Oke. Ini Pak Denny. Ini masih saya ya untuk bagian ini ya? Ini nanti Mbak Anggun ini nanti. Ya. Ini harusnya speaker 3 biar Bu Anggun yang berbicara nih. Masa dia Iya. diem-diem aja. Gajinya sama kalau diem-diem aja. Ayo Bu Anggun, silakan Bu Anggun. Slide-nya karena error nih tadi nih. Iya. Ini untuk slide yang diterangin yang terakhir nih ya. Ini itu kan bersahabat dengan toxic leader. Nah, gimana sih caranya bersahabat dengan toxic leader? Yang pertama tuh berusaha membangun komunikasi dengan si bos. Nah, yang kalau tadi dibilang gimana sih Mbak? Saya tuh nggak udah muak lah dengan toxic leader ini. Tapi saya butuh. Nah, tadi kalau di poin 2-nya tadi saya ngomong harus jaga jarak dengan si bosnya. Jadi terus kalau untuk bersahabat, berusaha membangun komunikasi dengan si bos. Nah, ini nih yang dibilang sama Mas Denny tadi. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawah dan jilat ke atas. Nah, ini tuh sebenarnya juga sedikit, sebenarnya tuh semuanya tuh sebenarnya perlu sebenarnya, tapi jangan terlalu berlebihan. Berusaha membangun komunikasi dengan si bos ini bisa dikatakan dengan sedikit menjilat, tapi dalam hal konteksnya adalah yang wajar. Dalam hal ini
misal nih, kita pengen tahu tuh, apa sih sebenarnya yang dipengin oleh atasan saya, apa sih yang yang nggak disuka sama atasan saya gitu. Kadang kan ada seorang under bawahan ya, staff kita itu yang kadang malah apa ya, bahasa Jawanya tuh jarak kita gitu loh. Udah tahu nggak suka, atasannya nggak suka kayak gini, malah sengaja kayak gitu gitu loh. Jadi kan kadang mereka juga, aduh salah lagi, salah lagi. Kadang yang sering saya ngomongin di sini, seorang leader itu juga butuh pengamanan gitu loh. Nggak hanya kita yang harus ngamanin bawahan kita gitu loh. Ketika seorang staf hanya cuma membutuhkan kata-kata boleh dan tidak, itu kan kadang juga seorang leader juga bingung gitu loh. Di posisi bimbang juga ketika dia ngomong boleh, akan tetapi boleh dalam lingkup dia, tidak boleh itu juga dalam lingkup dia, bukan dalam lingkup luas gitu loh. Jadi kadang seorang leader yang memberi instruksi ke leader juga, kadang itu juga membutuhkan effort yang membuat kenapa sih seorang leader tuh kadang juga berpikir, kenapa sih mereka juga nggak bisa berpikir seperti kita yang bisa nangkep cepat gitu loh. Tapi balik lagi, di sini kita itu bukan manusia yang sama gitu loh. Manusia yang sama dalam artian nggak bisa menangkap apa ya yang dipengin itu sama gitu loh. Ketika kita nangkapnya A, ternyata bawahan kita nangkapnya B kayak gitu. Itu kan itu benar-benar yang kita harus benar-benar saling koordinasi, saling apa ya, menjaga komunikasi, membangun komunikasi itu memang penting gitu loh. Penting biar tahu apa sih yang dipengin sama atasan saya, apa sih yang nggak disuka sama atasan saya, ya seperti itu. Yang kedua, belajar dan beradaptasi. Nah, ketika dia sudah tahu apa yang biasa dipengin atasannya, apa yang nggak disuka oleh atasannya, kita sebagai staff tuh harus mulai belajar. Oke, dengan apa yang tidak disukain dia, dengan apa yang disukain atasan gitu loh. Biar kita juga konteksnya apa ya, juga sama-sama selamat gitu loh, juga sama-sama selamat gitu. Dan beradaptasi mengikuti keinginan atasan gitu. Yang ketiga, jangan diambil hati ya, benar, jangan baper gitu loh. Ya elah, namanya atasan pasti ada yang namanya ngomel, itu pasti. Kalau nggak suka ngomel, nggak suka merintah, itu bukan atasan gitu loh. Jadi jangan terlalu diambil hati. Tinggal atasannya juga, kadang tuh juga apa ya, kalau ngomongin toxic leader kita juga nggak bisa menggurui seorang leadernya ya. Di sini kita berada dalam konteks kita seorang karyawan, sama-sama karyawan. Jadi kalau kita misal, ya emang kayak gitu, ketika kita udah ngerti tabiatnya atasan kita ya udah, oh ya emang kayak gitu dia, gitu aja. Jadi diterima aja gitu ya, Mbak ya. Ya Bu ya. Itu masih Ya bodoh udahlah, terima aja gitu. Yang penting saya udah kerja sesuai topoksi saya, job desk saya, kayak gitu aja. Lalu hindari sebisa mungkin. Ini maksudnya hindari sebisa mungkin tuh ya yang tadi kayak apa ya? Bener-bener menjilat yang terlalu berlebihan. Bener-bener kalau udah tahu kesukaannya bosnya kayak gini, nggak sukanya kayak gini, bener-bener apapun yang diomong leadernya diiyain, padahal udah keluar dari konteksnya, udah keluar dari jalurnya, diiyain aja. Padahal seorang leader itu kadang itu juga membutuhkan yang namanya effort atau masukan dari seorang bawahan. Kalau memang leader itu mempunyai jiwa leadership gitu loh. Tapi kalau diomongin kata toxic leader, memang kebanyakan toxic leader itu tidak mau mendengarkan bawahannya. Karena dia pengen menjadi yang top one gitu lah. Nggak mau dia jadi yang namanya bottom, yang mau jadi yang namanya top one gitu ya. Maunya top one gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau ngomongin toxic leader dia maunya pasti nomor top. Oke. Ya? Terus ada pepatah gini nih Bu Anggun nih. Ada pepatah gini nih. Pasal 1
Pasal 1 itu bos nggak pernah salah, ya kan. Pasal 2, kalau bos salah ingat pasal 1 kan gitu. Nah, ini kalau kategori kayak gini itu termasuk dengan toxic leader nggak ya kira-kira nih. Soalnya saya dari dulu kena yang leader yang seperti itu gitu loh. Nah, tapi saya nganggapnya ya itu sebuah bercandaan lah gitu kan. Tapi kalau misalnya itu konteksnya dia ngobrol beneran, apakah itu kayak gitu termasuk toxic leader ya? Gimana nih? Menurut Bu Anggun gimana nih? Kalau menurut iya, menurut saya iya. Karena itu masuk lagi ke otokratis, ke ciri-ciri yang otokratis gitu. Dia yang ngomong, iya. ya itu aku emang bener. Mau kamu ngomongin pasal berapa sampai 9 balik lagi ke pasal 1 gitu loh. Gitu ya. Oke. Bener gitu. Jadi Berarti bener-bener otoriter juga ya. Masuk ke otoriter juga ya. iya. Kalau otoriter tuh belum sampai sih Mas. Kalau Belum sampai ya. otokratis belum sampai. Kalau otoriter tuh bener-bener nindes kayak apa? Ibarat paku ke bawah. Najemnya tuh ke bawah. Jadi yang sakit paling bawah tuh, yang atas tetap aja di atas. Kelihatan gitu. Gitu. Siap, mantap ini. Sore yang mantap ini Bu Anggun. Nah, Iya, yang kira-kira nih lain ada pertanyaan nggak nih yang lainnya? Masa iya sih nggak punya leader kalian kan gitu kan? Masa iya sih nggak punya perasaan gitu kan? Atau mungkin yang lagi baper-baper gitu kan? Boleh kok diungkapin di sini. Mbak PCT 1 nih kayaknya lagi baper nih kayaknya. Tenang aja teman-teman, pasti langsung dimaafin kan besok lebaran, nggak bakal Iya. marah. Langsung kayak SPBU kok. Mulai dari nol lagi ya kan gitu kan. Tenang aja, silakan aja kalau mau nanya silakan. Mau menambahkan tentang toxic leader ini apa sih? Ya silakan, nggak apa-apa. Kami membuka webinar ini dengan penuh ceria pokoknya. Ayo, ada pertanyaan? Wah, ini pada nggak mau door prize nih. Masih ada sisa 2 lagi door prize-nya. Door prize-nya ada yang kulkas loh, teman-teman. Ada kulkas, ada iPhone 15, ada Kulkas 15 in. 15 in. Pokoknya semua berupa brosur. Udah ada tenang yang aja. nanya nih Mas Rio. Oh Mbak iya. Ulfa. Mbak Ulfa Nikmatus Solihah. Oke. Maaf, mau bertanya nih. Bagaimana jika toxic leader itu terbentuk karena lingkungan bekerja dan dari di atas leader itu sendiri? Solusinya gimana ya? Jadi atasannya ini toxic, punya bawahan toxic lagi, terus bawahannya korban double toxic gitu kan. Jadi double kill ini namanya, double kill toxic gitu. Kira-kira seperti itu nih kata Mbak Ulfa nih. Bagaimana solusinya nih? Nah, nih ada yang bisa bisikin solusinya kayak ini. Pak Denny mungkin mengasih solusinya, atau Bu Anggun atau Mbak Eva nih. Ini double kill ini pertanyaannya nih. Keren ini. Mbak Ulfa, mungkin boleh on cam nggak Mbak Ulfa? Mbak Ulfa mana ya, Mbak Ulfa? Boleh on Yes. cam? Sebentar. Lagi masak nih kayaknya nih. Ya, dia lagi ini mengolah menu toksik gitu kan. Sore-sore gitu kan. Pecel toksik gitu ya. Iya, pecel toksik atau kolak toksik gitu. Oke, monggo Mbak Ulfa. Iya. Gimana Pak solusinya? Gimana? Solusinya. Lebih enak ngobrol gimana? Nah, lebih enak ngobrol, silakan diutarakan. Jadi gini, misal kita dianggap sebagai toxic leader nih, padahal kayak kita tuh bersikap sebagai toxic leader itu karena dari lingkungan kita bekerja, mungkin dari tim kita bekerja sendiri, sama dari atasan kita yang membuat kita tuh menjadi toxic leader gitu loh. Terus gimana cara kita solusinya itu kayak gimana? Oke, saya coba ini ya samain ya. Khawatirnya saya salah persepsi. Jadi maksudnya kamu itu
dianggap toksik karena kamu mencontoh atasan kamu, gitu, bener nggak? Bukan mencontoh, maksudnya mungkin karena ibaratnya Enggak, maaf, Mbak Ulfa. Saya simpulin ya. Dia tuh ngomongnya gini, saya tuh berbuat seperti ini, toksik kayak gini, itu karena juga saya dapat tekanan dari atas. Jadi saya harus berbuat seperti ini, gitu loh. Kepaksa, gitu. Iya, terus nggak cuma dari atasan sendiri, tapi dari lingkungan bekerja sendiri pun juga seperti itu, kayak gitu. Jadi nyambung ya semua ya. Nyambung semua, jadi toksik semua, lingkungan kerja toksik, leadernya juga toksik. Ini penuh dengan toksik hidupnya dia di kantor nih. Lebih lengkapnya gitu nih, double kill. Double kill. Gini Pak Ulfa, mungkin ini masukan saya tapi dari perspektif SDM ya, Mbak Ulfa ya. Iya. Ya, jadi gini, yang jelas kita sebagai karyawan, kita punya pilihan nih, mau menjalankan, bukan menjalankan, mau kita tahu nih misalnya kita dikasih minuman beracun, anggap ya, saya pakai analogi, kita dikasih minuman beracun sama atasan. Nah, kita punya pilihan nih, kita mau ngasih minum beracun itu juga ke orang sekitar kita atau enggak. Gitu, nangkep nggak sampai sini? Iya. Nah, itu. Jadi artinya kita punya pilihan, kita itu bisa boleh apa ya? Boleh ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, analoginya seperti itu. Nah, cuma kembali lagi kita punya tanggung jawab ya, kalau misalnya kita sebagai atasan, kita punya tanggung jawab karena kita dapat tekanan, mau tidak mau kita harus menjalankan perintah tersebut. Nah, kembali lagi, kita harus bisa memahami situasi dan kita harus bisa memahami kondisi di mana kita bekerja. Karena tidak ada pekerjaan yang tidak ada target. Itu. Nah, tapi ya itu sih kembali lagi ke gimana caranya kita bisa kita bisa menyesuaikan dengan target tersebut. Gimana sih caranya kita mendelivery target yang sudah diberikan oleh atasan, gimana caranya biar teman-teman di bawah ini tidak tertekan dan tidak seperti lingkaran setan. Jadi karena kalau saya lihat, kalau seperti itu terus, nggak bakal selesai. Karena nggak ada yang berani motong. Anggap nih, misalnya Mbak Ulfa melakukan seperti apa yang atasan Mbak Ulfa lakukan juga ke bawahannya. Nah, terus begitu aja terus. Nah, itu kan pasti akan sulit. Nah, mungkin caranya ya refreshment mungkin kalau dari saya. Harus ada refreshment. Jadi circle toxic ya namanya ya. Iya, dan harus ada yang berani. Harus dipotong mata rantainya ya. Harus betul. Ada yang berani. Jadi karena kalau nggak itu ibarat kata apa namanya, leadernya ngasih racun, ya sebisa mungkin Mbak Ulfa kasih madu nih. Gitu. Ya. Kasih madu ke teman-teman sekitarnya dan bawahannya. Tadi itu kan perspektif dari SDM ya yang netral ya. Coba ini kayaknya udah jalurnya saya ngerti nih kan. Ketika saya tuh terpaksa Bu ngelakuin ini karena saya di atasan juga kayak gitu. Gitu tadi. Gimana cara kita bersahabat dengan toxic leader? Atau gimana sih kita kayak pertanyaan dari Mas Ariel yang tadi tuh. Kita mau pingin keluar tapi masih butuh. Nah, apa tuh yang harus dilakukan? Ya udah fokus sama kerjaan kamu aja gitu loh. Ketika kamu bisa fokus sama kerjaan kamu, oke, kerjaan saya apa sih sebagai seorang Mbak Ulfa, jabatannya apa ya? Kepala cabang juga ya kalau saya tahu. Maaf ya. Ya, KC. Apa sih yang harus saya lakukan? Ya udah, kerjain apa yang menjadi tupoksi atau job desk sebagai seorang kepala cabang dan bagaimana cara kalian memaintain anak buah kalian itu di cabang. Nah, balik lagi tuh, kita tuh seorang leader juga harus punya tuh rasa yang dimana asal bapak senang, asal ibu senang. Tapi di situ harus tahu batasannya, jangan sampai kita terlena asal bapak senang, ibu senang, sampai yang namanya, maaf kita buat contoh aja, berbuat di luar yang namanya SOP kita. Kalau Mekar sih namanya BKM-nya. Jadi asal bapak senang, ibu senang tuh, jujur saya sebagai leader juga di sini atau pimpinan tertinggi di lapang, di regional,
saya juga menganggap yang seperti itu. Ketika permasalahan itu bisa saya handle atau bisa saya backup ketika anak buah saya melakukan apa itu di bawah, nggak perlulah seorang anak buah saya yang harus menjalani itu. Ini saya yang harus bisa maju sebagai tameng di depan. Jadi ketika kamu seorang KC sudah menjalankan kerjaanmu sesuai job desk-mu, sesuai tupoksimu, ya udah. Ketika kamu diminta lebih oleh seorang atasan, apa sih jawaban seorang bawahan? Iyakan, optimalkan, optimalisasikan. Nggak ada kok seorang atasan yang akan marah ketika kalian sudah sesuai target dan posisi kalian hanya akan membantu menambahkan target yang telah ada di situ, gitulah kesepakatan di awal. Nggak akan ada. Kalau kalian sudah mengoptimalkan, seorang atasan itu juga nggak akan memarahi kalian. Karena apa? Sesuai perjanjian di awal, kalian udah masuk nih targetnya. Itu sih Mbak. Jadi saya tuh berbuat seperti ini karena saya dipaksa juga. Nah, terus di lingkungan saya juga akhirnya juga seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar maintenance pekerjaan, maintenance waktu, terus cara kalian mendirect sebuah instruksi ke bawahan itu benar-benar teratur lah, tertata gitu. Benar kata Mas Denny tadi. Kita seorang leader tuh nggak butuh yang namanya refreshment. Refreshment di mana kalau kita tahu bersama leader di Mekar ini adalah dalam tanda kutip ya, leader-leader wannabe. Apalagi level di KC. Jadi mereka tuh kayak dipaksa menjadi seorang leader ya karena kita butuh. Jadi akhirnya impact-nya ke di bawahnya lagi. Gitu loh. Di bawahnya lagi. Karena mereka sendiri ketika jadi leader itu belum mumpuni untuk mendapatkan yang namanya refreshment atau pelatihan kepemimpinan yang benar-benar tercontoh di Mekar gitu loh. Oke, harusnya tercerahkan nih Mbak Ulfa. Oke Mbak Ulfa, tercerahkan ya. Ya. Sore hari ini ya. Jadi jangan ikut-ikutan jadi toksik gitu ya. Karena kalau kita jadi toksik juga ya sama aja nih gitu kan. Artinya sama aja gitu ya. Oke, terus ini pertanyaan terakhir nih yang selanjutnya nih. Terima kasih buat Pak Dendi sama Bu Anggun. Siap, sama-sama Mbak Ulfa. Semoga jangan jadi toksik ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih, kalau penanganannya sendiri terlanjur kena mental gimana ya? Gitu kan. Ini sama dengan Mbak Kinan nih, pertanyaannya sama nih. Kalau kena mental gimana ya? Jadi udah terlanjur kena mental nih ternyata nih. Udah terlanjur kebawa kena mental bapernya nih. dulu ya Mas ya. Iya, udah terbawa bapernya nih. Nah, makanya itu kan tadi yang nomor 3 tadi kan jangan diambil hati, ya kan? Tapi si Mbak Rima ini udah kena mentalnya nih dia nih, udah kena baper duluan nih. Ini kira-kira caranya seperti apa nih Mbak Eva Novita nih? Yang yang pernah ngalamin kayak gini nih Mbak Eva nih kira-kira. Kan baper-baper nih, cewek ini kan sukanya baperan nih. Nah, ini gimana nih caranya? Kiat-kiatnya gimana nih Mbak Eva nih? Iya. Untuk baper ya, kan kadang kalau wanita itu kan baper diatasi dengan banyak faktor ya. Mungkin juga di saat si wanitanya ini lagi datang bulan, terus ditambah dengan kerjaan yang bertubi-tubi, lalu si leadernya juga makin menekannya dia seperti diskriminatif tadi di awal kan. Nah, itu kan makin lebih baper ya. Nah, itu kan lebih ke diri kita pribadi yang tadi Mas Denny bilang, mungkin bos saya sendiri pernah bilang, kita sebagai karyawan tidak bisa memilih atasan. Gitu. Dan tugas kita sebagai karyawan hanya menyenangi atasan dalam bentuk kerja yang benar, seperti itu. Jadi lebih ke
kesadaran sih ya. Kalau udah kena mental gitu ya, mungkin kalau udah kena mental kayak, aduh, gue udah nggak work life balance banget nih gitu kan. Kalau bahasa anak zaman sekarang work life balance nih Pak Rio. Iya. Jadi hidup gue udah nggak balance lagi nih. Kerjaan gue udah amburadul, atasan gue juga amburadul gitu kan. Udah nggak balance lah istilahnya. Nah itu mungkin kita cari lagi soft skill-nya mungkin ya. Kalau udah benar-benar merasa kena mental, karena gini, mental health itu kan penting ya. Ada kita nanti di SDM itu ada materi namanya mental health. Kalau misalkan di seminar-seminar itu kan bagaimana cara menjaga mental kita agar tidak masih sehat gitulah. Karena kan kesehatan mental itu kan penting ya, karena impact-nya kan bagi diri kita sendiri. Benar nggak sih Pak Rio? Kalau impact-nya bagi diri kita sendiri, karena kan orang udah kena mental, semakin jadi malah sakit sendiri ya, sakit hati sendiri malah ya. Sakit mental kan lama-lama stres bikin orang jadi depresi menjadi, ya gimana sih kalau udah depresi kan susah gitu kan, manusia kalau udah depresi kuncinya cuma satu, healing. Healing gitu kan. Nah balik lagi kalau misalkan kita udah dirasa kena mental, udahlah mungkin cukupkan aja di suatu pekerjaan itu kita cari peruntungan di tempat lain gitu. Kalau sudah benar-benar kena mental ya, karena saya pribadi lebih menyarankan kalau sudah kena mental, even itu dipaksakan, impact-nya akan ke mental kita pribadinya gitu. Jadi lebih baik ya kita mencoba peruntungan di tempat lain, dan itu dia, kita harus mengasah soft skill kita biar peruntungan di tempat lain itu melihat kita bahwa kita tuh mempunyai suatu daya tawar yang tinggi gitu. Sehingga kalau kita lepas dari lingkungan yang toksik itu dan pimpinan toksik itu, kita buktikan bahwa lo ngeluarin gue, rugi di lo, bukan rugi di gue gitu. Betul. Wah, mantap. Intinya nggak usah baper lagi deh gitu kan, bikin sakit hati sendiri kok gitu kan, ya kan, bikin sakit hati sendiri. Udah mulai sekarang yang baper-baper tinggalin ya guys ya, tinggalin. Terus kita asah soft skill kita kan. Sekarang banyak nih soft skill yang gratisan kan, banyak nih, bisa apa lewat webinar yang ngeluarin apa sertifikat resmi yang Selindo gitu kan. Nah itu banyak apa namanya, banyak apa namanya yang bisa dipilih. Ada Telkom University, ada BRI, apalagi tuh BRI University, banyak, teman-teman bisa ngambil dari situ. Oke, kira-kira seperti itu ya Mbak Rima ya, pertanyaannya ya, terjawabnya ya. Terus ini satu kali lagi boleh nggak ya, ada yang nanya nih sekali lagi nih. Sampai buka juga boleh Mas Rio kalau pada masih semangat juga ini. Boleh, ini masih semangat kayaknya nih teman-teman nih. Ini Mbak Fantika nih, ini ada yang bagus nih. Pak mau tanya, kan katanya harus bersahabat dengan toxic leader dengan cara membangun komunikasi dengan si bos. Tapi kalau pandangan orang lain, kita malah dianggap cari muka. Dan seolah-olah kita kayak jadi golden boy-nya. Gimana nih gitu. Jadi pengennya Mbak Fantika ini pengennya membangun komunikasi, tapi nggak dianggap golden boy gitu. Jadi komunikasinya gimana enaknya? Apakah komunikasi batin, ya kan? Atau pakai komunikasi body language gitu kan? Coba atau Mbak komunikasi. Mana Mbak Fantika mana nih Mbak Fantika nih? Ya. Terus terangin dong. Kita tahu nih. Kayaknya enak ngobrol deh. Iya, nih mana Mbak Fantika? Tunjukkan kecantikannya. Mana ya Mbak Fantika ya? Tunjukkan pesonamu. Udah hilang nih kayaknya. Tunjukkan pesonamu nih. Ayo Mbak Fantika. Kalau nggak ada, nggak terjawab nih. Harus nunjukin dulu nih. Halo. Bentar Pak, bentar. Oh sebentar, oke. Mic-nya dipakai dulu ya. Kumisnya dilepas. Ini Mbak Fantika KC atau SAO atau AO? Atau mungkin dari divisi lain? Fantika itu KC. Oh KC. KC mana ini? Oh SAO. SAO mana Mbak Fantika? SAO Pangkur. Maaf ya Pak, habis buat nastar soalnya.
habis buat nastar. Wah, Maksudnya boleh gimana ini kok? Mbak, dikirimin ini Oke. Mbak Fantika ke Tangerang. Nastarnya buat bos bukan tuh? Itu namanya gratifikasi Mas Denny, tidak boleh itu namanya gratifikasi. Bukan membangun komunikasi. Ya, komunikasi lewat ini ya, lewat apa namanya nastar ya. Oke, Kan Mbak kalau Fantika. kalau Ya, perutnya silakan Mbak kenyang Fantika. kan omongannya juga masuk gitu loh. Komunikasinya enak gitu. Silakan Mbak Fantika. Silakan Mbak Ya, Fantika, yuk mari. pertanyaannya kan disuruh bersahabat dengan berkomunikasi, tapi kalau dianggap sama orang lain tuh malah kayak cari muka atau malah dianggap kayak anak emasnya gitu. Gimana cara komunikasi yang benar ya? Oke, mungkin Bu Anggun mau menjawab unek-unek dan gundah gulanya Mbak Fantika. Sebenarnya balik lagi kalau kita mau bersahabat sama orang toksik gitu kan, nggak usah diambil baper kayak gitu kan. Kalau kita disuruh ya Kak, balik lagi Bu, gimana sih Bu, namanya perasaan orang kan beda-beda ya Bu. Kalau saya nganggapnya udah aduh ya ampun kenapa saya jadi dibilang golden boy, golden girl, kenapa? Padahal kan saya cuma pengen ngungkapin yang benar gitu kan. Balik lagi kalau kita kita pribadinya menyikapinya model kayak gitu, ya akhirnya kita keseret tuh arusnya yang namanya toksik gitu loh, ngikutin gitu. Gimana Mas Den? Kalau Mas Denny gimana Mas Den? DM tuh. Nah, mungkin mau tambahin lagi. Kalau saya nambahin ya buat Fantika, mungkin lebih enak gini kali ya, kita bedain dulu mana yang namanya cari muka sama membangun relasi. Nah, cari muka sama membangun relasi. Contohnya, misalnya kalau cari muka itu kan udah identik tuh, terstigma bahwa cari muka itu, bos, ini ada makanan bos, dari kampung saya. Nah, terus ya nawarin itu kita tahu, kita ngasih kesukaannya bos itu apa, terus kita bukain pintu lah dan segala macam. Nah, terus ya kita mungkin aktif di depannya bos dan segala macam. Itu cari muka dan identik dengan hal-hal yang terlalu over kalau cari muka. Terlalu over tuh cari muka. Nah, tapi kalau membangun relasi, mungkin kita sebatas komunikasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kita harus bisa dibedain dulu mana yang namanya cari muka sama membangun relasi, karena terkadang itu antara membangun relasi dan cari muka itu masih dijadikan satu. Intinya kalau kita dekat sama bos, wah cari muka tuh. Nah, itu apalagi yang berlebihan. Cuma memang ya membangun komunikasi dengan bos oke, tapi sifatnya jangan yang berlebihan. Perkara lingkungan sekitar dia mau nganggap kita, wah itu tuh Fantika cari muka tuh sama bos, ya udah bodo amat. Iya. Kembali lagi ke niatnya Fantika, kecuali ya kita balik lagi ya, kecuali niat si karyawan itu memang cari muka, ya itu yang memang nggak boleh. Tapi kalau misalnya niatnya Fantika memang membangun relasi dan ingin bersahabat dengan toxic leader, ya udah tutup telinga aja apa kata sekitar. Dan jangan diambil hati, balik lagi kalau misalnya pada ngomongin gitu, Fantika. Betul, sepakat. Saya sepakat ini Pak Denny. Benar banget ini ya. Jadi apa namanya ya terserah deh orang anggap apa. Yang penting kita hanya untuk berusaha untuk komunikasi aja gitu, nggak lebih gitu ya. Yang tahu kan batasannya adalah diri kita. Tapi biarkan orang lain mempunyai persepsi dan nilainya masing-masing gitu. Kalau kita ngurusin orang lain juga nantinya kita jadi toksik sendiri gitu kan. Akhirnya kita jadi toksik kan. Dia kok ngurusin gua kayak gini ya gitu kan. Lama-lama ya sama aja, ntar ketemunya Mbak Fantika akan gibah sama temennya dan jadi toksik nanti lama-lama. Jadi circle toksik nanti lama-lama. Gitu ya. Oke, terjawab ya Mbak Fantika ya. Terima kasih. Oke, terus ini mungkin slide terakhir ya, dari kami. Next. Nah, nih. Ini quote of the day ya. Ada rumput ya di sini ya. Jadi hiduplah seperti rumput liar. Mereka dapat bertahan hidup dimanapun
walau tidak ada yang menginginkannya gitu kan. Jadi seorang pekerja itu ya harusnya selayaknya seperti rumput ini. Ya udah yang penting tumbuh aja. Mau diinjek, mau di apa cabut akarnya, mau dipotong apa namanya daunnya, namanya rumput tetap aja tumbuh dimanapun, ya kan. Mau musim hujan, mau musim panas, yang penting motivasinya adalah akarku masih nancep di tanah gitu kan, tetap masih bisa tumbuh tuh. Sama kayak yang kemarin saya ungkapin ke Mbak Eva. Seperti apa Mbak Eva? Nggak usah sebutin lah ya, nggak usah sebutin lah ya. Seperti Yang penting bulu yang lain. seperti bulu ketek. Hiduplah seperti bulu ketek kalau saya sering bilang ke teman-teman. Ya kan? Walaupun tempatnya terjepit, terhimpit, panas, tetap aja tumbuh dia. Ya kan? Mau dicukur berapa kali juga tetap aja tumbuh kan. Nah, pokoknya motivasinya adalah itu. Itu ya, oke ya. Untuk sore hari ini semoga apa namanya bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kita nggak jadi toxic leader dan nggak jadi friendship leader dan nggak jadi circle leader ya kan. Artinya apa namanya semua bisa teratasi, semua ada apa ada solusinya, ada gimana cara kiat-kiatnya untuk mengatasi itu semua. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya, terima kasih buat teman-teman super saya, terima kasih buat narasumbernya, Mbak Eva Novita, Mas Denny Sekartaji, Bu Anggun, dan saya sendiri, Om Rio, ya kan. Mohon maaf jika tim kami masih banyak kesalahan, kekurangan. Semoga puasa kita berkah hari ini, ya kan. Jangan dijadikan ini ladang gibah kita, ya kan. Tapi jadikan ini sebuah pembelajaran. Saya tutup, terima kasih webinarnya, terima kasih kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, nantikan kita di Salam. webinar Waalaikumsalam selanjutnya ya. warahmatullahi Mohon maaf lahir wabarakatuh. batin Siap, semuanya Bang. kalau Mohon ada maaf lahir salah-salah kata. batin, sehat Terus terus. Lahir batin ya. semua. Ditunggu Banyak ya, info. yang dapat door prize Terima nya kasih. ditunggu. Sehat terus. Boleh live ya teman-teman. Loh Mbak Iva udah hilang. Ya, stop ini ya. Stop recording dulu.